Halo, selamat pagi untuk anak-anak kelas 6 yang berada di rumah. Berjumpa lagi bersama saya, Pak Guru Matematika. Pada pagi hari ini kembali kita belajar bersama mata pelajaran matematika. Kali ini kita masuk di bab 2, yaitu operasi hitung campuran. Nah, tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan caca, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan caca, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Kita lihat yang bagian A, operasi hitung campuran bilangan caca. Sebelum kita melakukan operasi hitung campuran bilangan caca, kembali Pak Guru mengingatkan bahwa bilangan caca itu adalah bilangan asli yang dimulai dari 0. Jadi contoh bilangan caca adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, bilangan caca itu jumlahnya tak terhingga. Kita lihat 1, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan caca mempunyai aturan untuk melakukan operasi hitungnya. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Atau dengan kata lain, penjumlahan dan pengurangan sama-sama kuat. Yang kedua, apabila di dalam soalnya terdapat pengurangan terlebih dahulu, baru diikuti dengan operasi hitung penjumlahan, maka kita kerjakan operasi hitungnya urut dari kiri. Maka kita kerjakan terlebih dahulu dari pengurangan. Yang ketiga, kecuali pengecualian. Jika di dalam soalnya terdapat tanda kurung, maka kita kerjakan operasi hitung dalam kurung terlebih dahulu. Jadi kita abaikan aturan yang kedua, yaitu kerjakan operasi itu dari kiri. Nah, apabila ada tanda kurung, yang paling diutamakan atau yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang ada dalam tanda kurung. Nah, sebagai contoh kita lihat nomor 1. Di sini ada soal 5.675 tambah 4.750 kurang 3.880. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini kita mengingat kembali aturan untuk pengurangan dan penjumlahan bilangan caca tadi. Nah, di sini terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Di sini kita lihat tidak ada tanda kurung ya. Oleh karena itu, aturannya adalah kita kerjakan urut dari kiri atau dari depan. Maka di sini yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah 5.675 ditambah 4.750, atau kita lihat tanda kurung kurawal ini diikuti oleh garis warna hijau. Ini artinya 5.675 ditambah 4.750 ini hasilnya adalah 10.425. Nah, setelah itu baru diikuti oleh tanda pengurangan yang ini yang belum kita kerjakan. Oleh karena itu di sini kurang 3.880. Maka hasil akhirnya adalah 10.425
425 dikurangi 3.880 sama dengan 6.545. Contoh yang kedua. Nah, di sini soalnya seperti ini ya, 3.275 ditambah, nah buka kurung, 4.250 kurang 2.620 tutup kurung. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, walaupun di sini ada penjumlahan dan pengurangan dan posisi penjumlahan berada di sebelah kiri, sebenarnya kan ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Tetapi di sini ada pengecualian, yaitu di sini dibubuhi tanda kurung dalam operasi pengurangan. Oleh karena itu, walaupun operasi pengurangannya berada di sebelah kanan, maka dia harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, di sini ada keterangan kurung kurawal. Kerjakan operasi hitung yang ada di dalam kurung dulu. Maka hasilnya yang warna hijau. Hasilnya adalah, hasil pengurangan ini hasilnya adalah 1630. Nah, 3.275 tetap kita tulis di depan. Maka 3.275 ditambah 1630, hasil akhirnya adalah 4.905. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu operasi hitung perkalian dan pembagian. Untuk operasi hitung perkalian dan pembagian pada bilangan caca pun memiliki aturannya, sama seperti pada pengurangan dan penjumlahan. Kita lihat aturan yang pertama. Perkalian dan pembagian memiliki kedudukan yang sama. Jadi perkalian dan pembagian itu sama-sama kuat. Yang kedua, aturan yang kedua, kerjakan operasi hitung urut dari kiri. Dan yang ketiga, kecuali terdapat soal dalam tanda kurung, maka kerjakan operasi hitung dalam kurung itu terlebih dahulu. Nah, sebagai contohnya, yang pertama, nomor 1, contoh yang ini, 250 kali 50 bagi 25. Di sini terdapat operasi hitung perkalian dan pembagian. Oleh karena itu, di sini tidak ada tanda kurung, maka otomatis yang berada di bagian kiri atau yang di depan ini, dia dikerjakan terlebih dahulu. Lihat, di sini ada kurung kurawal, keterangan di bawahnya kerjakan urut dari kiri. Maka hasilnya adalah yang bergaris hijau ini, tanda panah hijau, hasilnya 250 kali 50 adalah 12.500. Setelah itu baru kita bagi dengan 25. Sehingga hasil akhirnya adalah 12.500 dibagi 25 sama dengan 500. Kita masuk ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua, soalnya 1.500 dibagi 50 kali 14. Nah, di sini perbedaan dengan contoh nomor 1 adalah di sini pembagiannya sudah berada di sebelah kiri, namun masih tidak memiliki tanda kurung ya. Oleh karena itu kita tetap mengerjakannya dari kiri, walaupun di sini sudah pembagian ya, yang paling kiri. Maka kita kerjakan urut dari kiri, yaitu 1.500 bagi 50, hasilnya adalah yang memiliki tanda panah hijau ini. Maka di sini hasilnya 30 kali dengan 14, sehingga hasilnya adalah 420. Nah, sekarang nomor 3, 75 kali buka kurung 250 bagi 25 tutup kurung sama dengan. Nah, di sini walaupun ada perkalian yang berada di bagian kiri, kita kerjakan terlebih dahulu yang bagian 250 bagi 25. Nah, alasannya adalah karena dia memiliki tanda kurung. Oleh karena itu 250 bagi 25 hasilnya yang bergaris panah hijau, hasilnya adalah 10. Maka 75 tinggal kalikan dengan 10, hasilnya adalah 750. Jadi kerjakan dari operasi hitung yang ada dalam tanda kurung. Nah, sekarang kita masuk di 3, operasi hitung campuran bilangan caca. Jadi ini adalah operasi hitung campuran yang dimana
Di dalam soalnya nanti terdapat berbagai operasi hitung campurannya, mulai dari misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, demikian pun untuk operasi hitung campuran bilangan cacah, memiliki aturan pengerjaannya seperti ini. Yang pertama, operasi hitung di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Ingat, yang di dalam kurung selalu didahulukan cara mengerjakannya. Yang atau yang kedua, operasi hitung perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Jadi kesimpulannya adalah perkalian dan pembagian itu lebih kuat atau harus didahulukan, baru diikuti oleh penjumlahan dan pengurangan. Yang atau yang ketiga, operasi hitung perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari paling kiri seperti yang tadi. Dan yang atau yang keempat, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari paling kiri. Nah, sebagai contohnya adalah yang pertama, 250 ditambah 40 kali 150 kurang dalam kurung 1500 dibagi 30 tutup kurung sama dengan titik-titik. Nah, di sini kita lihat ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian. Jadi lengkap ya. Keempat-empatnya ada di dalam soal ini. Nah, di sini aturannya sebenarnya adalah yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian ya. Karena perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan, walaupun penjumlahan berada paling depan atau paling kiri. Tetapi kembali lagi kita lihat di sini memiliki tanda kurung, maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu atau yang kita kerjakan pertama adalah 1500 dibagi 30, maka hasil akhirnya adalah hasil dari 1500 bagi 30 adalah yang bergaris panah hijau. Hasilnya kita langsung tulis di bagian belakang sini 50. Nah, 250 ditambah 40 kali 150 tetap karena belum dilakukan operasi hitungnya. Nah, yang di sini tersisa sekarang adalah penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa perkalian dan penjumlahan maupun pengurangan yang paling kuat adalah perkalian. Maka kita kerjakan terlebih dahulu. Lihat di sini ada tanda kurung kurawal, artinya ini dikerjakan terlebih dahulu, maka hasilnya adalah 6.000. Maka 250 turun tetap, 50 juga turun tetap. Nah, di sini sekarang sisa penjumlahan dan pengurangan, maka kita tinggal jumlahkan. Yang di sini ada kurung kurawal, 250 tambah 6.000, maka 6.250. Setelah itu baru kita kurangi sehingga hasilnya adalah 6.200. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. 1500 kurang 400 dibagi 50 tambah 200 kali 5 sama dengan titik-titik. Nah, di sini setelah kita lihat bahwa di sini tidak mempunyai tanda kurung. Oleh karena itu, kita tinggal perhatikan perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian di sini yang berada paling kiri adalah pembagian. Oleh karena itu, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pembagiannya. 400 bagi 50. Maka kita lihat tanda panahnya menuju ke sini, hasilnya adalah 8. Sedangkan 1500 yang di depan tetap ditulis lagi seperti biasa karena belum dikerjakan ya. Ditambah, nah ini 1000 dari mana? Karena setelah pembagian yang paling kuat kedua adalah perkalian, maka 200 kali 5 adalah maka hasilnya 1000. Maka di sini sekarang yang tersisa adalah operasi hitung pengurangan dan penjumlahan. Sehingga 1500 dikurangi 8, lihat ada tanda kurung kurawalnya, ini yang dikerjakan terlebih dahulu, hasilnya adalah 1492 ditambah dengan 1000. Sehingga hasilnya adalah 2492. Nah, itu untuk aturan serta contoh soal operasi hitung bilangan cacah. Nah, sekarang bagaimana kita menerapkannya atau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Maka kita masuk di B sekarang, yaitu
menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan caca. Nah, di sini menyelesaikan masalah ini maksudnya model soalnya dalam penerapan di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi langkah-langkah yang kita perlu lakukan untuk menyelesaikan soal cerita, yang pertama adalah kita pahami soal cerita dengan baik ya. Yang kedua, tulislah kalimat matematika dari soal cerita tersebut dengan tepat. Yang ketiga, hitunglah kalimat matematika yang telah dibuat. Nah, sebagai contoh, di sini ada sebuah contoh. Mita membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Jadi setiap temannya akan mendapatkan permen ini sama banyak. Berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita? Nah, itu pertanyaannya. Jadi sebenarnya kita tulis dulu apa yang diketahui. Jadi yang diketahui adalah Mita membeli 12 kantung permen. Nah, kantung permen berisi 36 bungkus setiap kantung ya. Dan permen itu dibagikan lagi kepada 27 temannya sama banyak. Baru kita masuk di yang ditanya adalah berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita. Maka kita masuk di penyelesaian, kita tulis kalimat matematikanya. Oh, ternyata kalimat matematikanya adalah 12 kantung permen. Ini 12 kantung permen. Setiap kantungnya berisi 36. Maka 12 itu dikali dengan 36. Setelah itu permen itu nanti dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Maka di sini operasi hitungnya adalah perkalian dan pembagian. Maka aturannya apabila hanya perkalian dan pembagian, kita kerjakan urut dari yang paling kiri. Maka di sini kita kerjakan 12 kali 36 dulu, baru nanti dibagi dengan 27. Sehingga sama dengan 12 kali 36 adalah 432. Setelah itu dibagi dengan 27 menghasilkan 16. Maka banyak permen yang diterima setiap teman Mita adalah 16 bungkus ya. Nah, jadi Pak Guru ulangi. Jadi langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita tadi ada 3 langkah. Yang pertama, pahami soal cerita dengan baik. Berarti kita harus membaca soal sambil kita memahami ya maksud dari soal. Yang kedua, tulislah kalimat matematika. Setelah kita pahami maksud dari soal, kita ubah soal yang panjang ini menjadi kalimat matematika seperti ini tadi contohnya. Dan yang ketiga, hitunglah kalimat matematika yang telah kita buat atau telah kita rancang tadi. Nah, jadi untuk hari ini video pembelajarannya cukup sampai di sini. Jadi harapan Pak Guru adalah siswa-siswi kelas 6 di rumah tetap melakukan latihan soal ya, walaupun latihan tersebut tidak dikumpul hasil kerjanya, tetapi tetap melatih diri untuk persiapan nanti ujian nasional. Karena siswa-siswi sudah dibekali dengan buku paket masing-masing di rumah. Jadi oleh karena itu tetap aktif untuk mengerjakan soal-soal di buku paket. Dan untuk lebih memahami materi, maka Pak Guru akan mengirimkan video-video pembelajarannya. Nah, apabila ada yang tidak dimengerti, anak-anak bisa bertanya langsung ya di WA group maupun di WA pribadi. Jadi video pembelajaran kita untuk hari ini cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang pas atau ada sesuatu yang salah dari yang Pak Guru berikan untuk hari ini, sekali lagi Pak Guru minta maaf dan selamat pagi.